Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling kamu cari biasanya. Memang kalimatnya paling terkenal bagian ini. Cuma banyak orang salah paham. Biasanya bagi yang mau romantis-romantisan kalimat ini dikutip. Ya, meskipun tidak punya pacar. Tadi tak lihat di Facebook juga banyak yang bikin puisi cinta-cinta. Meskipun saya ragu yang bikin puisi duwe pacar apa ora. Oke. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia, walau terjar berliku-liku jalannya. Dan apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerahlah, walau pedang tersembunyi di sela sayap itu melukaimu. Dan jika dia bicara kepadamu, percayalah, walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara menghancurkan, melantakkan taman kota. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalipmu. Demi pertumbuhanmu, begitu pula demi pemangkasanmu. Jadi catatan pertama dari bait ini, yang pertama, cinta itu datang. Tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Kan ada istilah mencari cinta, mengejar cinta. Susah. Kenapa? Cinta itu sifatnya datang. Makanya orang selalu jatuh. Di Indonesia kan bahasanya jatuh cinta. Kalau dalam sufi, cinta itu ahwal. Dia bukan makom. Tidak diusahakan tapi datang. Ya kalau di sufi ya itu anugerah dari Allah. Ahwal itu kan dikasih oleh Allah. Ya kalau yang di luar sufi itu sifatnya intuitif. Dia datang ke dalam dirimu. Tidak bisa diteorikan, tidak bisa diakal. Jadi kalau cinta sudah datang, jangan dilawan. Biar aja, nikmatilah. Meskipun mungkin kadang sakit. Aku kok ya jatuh cinta sama pacare temenku toh yo. Ada yang kayak gitu ndak? Aku kok jatuh cinta sama yang itu ya, ndak level nanti, aduh piye ya. Atau aku ini ganteng ya, aku kok malah punya rasa terhadap ini ya, levelnya jauh ya. Loh, katanya Gibran, kalau cinta sudah datang jangan dilawan, menyerahlah saja. Apabila cinta memanggilmu, ikuti saja. Kenapa? Untungnya nanti banyak. Cinta itu bisa memahkotaimu, bisa menyalipmu. Tapi apakah dia memahkotaimu atau menyalipmu, kamu akan tersucikan oleh cinta. Pelajaran luar biasa akan kalian dapat kalau hidup dalam cinta. Bukan dalam nafsu loh ya, cinta. Cinta itu gini, yang jatuh cinta mesti ngerti. Ketika kita jatuh cinta, kayak di lagu-lagu itu, hidup kita kayak hilang. Yang ada yang kita cintai. Mau makan yang diinget-inget, yang dicintai. Mau tidur aja WA-an gak habis-habis. Udah tidur? Belum. I miss you too. I miss you too. Sampai jam 12 malam masih gitu terus. Jalan-jalan di mall, lihat baju-baju, mungkin yang dilihat bukan aku pingin baju apa, tapi kira-kira pacarku pantasnya baju yang kayak gimana ya. Ya kan? Kalau makan di warung, ini kalau tak beli ini seneng mesti pacarku. Senengannya memang makanan kayak gini. Selalu dia, tidak pernah aku. Makanya nanti Ghazali sangat merekomendasi hubungan kita sama Allah itu jangan hubungan kayak juragan sama buruh, tapi hubungan cinta. Kalau kamu bisa jatuh cinta sama Allah, luar biasa. Di situ iman jadi manis rasanya. Iman jadi nikmat. Jadi
Kalau cinta datang jangan dilawan. Mungkin kamu dulu kuliah punya prinsip, pokoknya saya tidak akan pacaran. Pacaran ganggu kuliah. Tapi kalau kamu jatuh cinta dan kamu lawan, akan lebih ganggu kuliah. Kalau nggak percaya, cobaan. Oke, yo pura-puralah jatuh cinta sama siapa gitu nanti. Ya. Jadi ikuti saja. Yuk, cinta itu kan tidak harus, bedakan antara rasa cinta dengan ekspresi cinta. Kalau ekspresi cinta pagernya banyak, aturan-aturannya banyak, tapi rasa cinta monggo saja. Oke. Kalau kamu bilang, Pak, saya jatuh cinta, saya cowok, Pak, saya kok cinta sama cowok. Udah kan sekarang gitu. Tidak apa-apa sih, ya cinta aja. Tapi mengekspresikannya ada aturannya. Kalau cowok sama cowok tidak boleh. Ya berhentilah dicinta saja. Oke, kalau kamu sayang sama yang kamu cintai, jangan sampai ke sana. Karena menghancurkan kamu dan menghancurkan dia. Dan cinta tidak menghancurkan. Rumusnya begitu. Semoga di sini nggak ada. Jadi laksana butir gandum kau diraihnya, ditumbuknya engkau sampai polos telanjang, diketamnya engkau agar bebas dari kulitmu, digosoknya sehingga menjadi putih bersih, diremasnya menjadi bahan yang lemas dibentuk, dan akhirnya diantarkan kepada api suci. Laksana roti suci yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Kenapa biarkan saja cinta mendatangimu? Karena cinta bisa membunuh, bisa menaklukkan musuh luar biasa dalam dirimu yang susah sekali ditaklukkan. Namanya ego. Aku itu susah ditaklukkan. Pakai teori nggak bisa, pakai akal bisa trik. Yang bisa menaklukkan cinta. Jadi dengan cinta kamu akan, kalau bahasa dulu saya nulis skripsi tentang cintanya Khalil Gibran itu, disucikan. Disucikan dari apa? Dari ego. Orang sudah tidak bilang aku lagi. Di level apapun hidup, orang selalu bilang aku. Bahkan agama ya agamaku. Tuhan ya Tuhanku. Sehingga terjadi rebutan Tuhan, rebutan tafsir, rebutan agama, rebutan Islam yang paling benar. Tapi dalam cinta, enggak. Egomu terbunuh. Egomu kalah. Yang ada hanya yang kamu cintai. Kepentinganmu enggak ada artinya sama kepentingan dia. Ya kan? Mbok kamu disuruh jemput jam 7, tidak masalah. Padahal kamu kuliah jam 7 sering bolos. Tapi kalau jemput dia tidak apa-apa. Nah itu cinta. Egomu sendiri ditaklukkan. Hasilnya apa? Tidak. Cinta tidak memberikan apa-apa kecuali keseluruhan dirinya, utuh, penuh. Pun dia tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Cinta karena cinta telah cukup untuk cinta. Ini kalimat biasanya yang ditinggal pacarnya pakai ini. Tidak apa-apa cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Ini maunya Gibran, cinta saja cukup. Apa tidak boleh terus kawin? Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi seandainya nggak kawin juga tidak apa-apa. Karena cinta tidak ada urusan dengan memiliki atau dimiliki. Kalau kamu kecewa luar biasa, marah luar biasa karena nembak nggak dibales, itu belum cinta. Itu masih dagang. Dagang itu kan, aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak, ya enggak. Aku nyari yang lain. Itu belum cinta. Ya kamu sedang nyari pasangan gitu aja. Tapi kalau cinta itu, kamu jaga yang kamu cintai dari kesedihan, dari kejatuhan, dari kerusakan, bahkan oleh dirimu sendiri. Itu cinta, karena kamu gak pernah mikir dirimu. Jangan, ya wis bener kamu nolak aku, jangan-jangan kalau kamu dapat aku hidupmu lebih susah.
Wong yo aku duitku ndak banyak misalnya. Jadi itu tidak ada hubungannya sama memiliki atau dimiliki. Cinta saja sudah cukup menyucikan. Oke. Itu kalau kamu analogikan ke agama. Kalau relasimu sama Allah itu cinta, kamu tidak usah hitung-hitungan pahala. Kan selama ini kita masih dagang sama Allah. Sholatlah berjamaah. Lumayan, 27 loh. Kan kita masih berjamaah. Jadi kalau ditanya, kenapa sholat berjamaah? Lumayan, nyari 27. Masih dagang. Bacalah ini, nanti pahalanya sama seperti sekian. Itu kita masih dagang. Sodakohlah sekian, nanti akan dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Bisnis paling menguntungkan itu sama Allah. Kita bisnis masihan sama Allah. Relasinya masih belum naik. Relasinya harus cinta. Kalau relasi cinta, kenapa ke masjid? Kenapa jamaah? Allah suka kalau aku jamaah. Dan aku suka sama Allah. Allah yang nyuruh. Dan jangankan disuruh. Allah nggak nyuruh aja. Cuma nyindir-nyindir aja. Kalau memang Allah senang tak jalani, tidak apa-apa. Allah nyuruh aku bangun malam. Meskipun Allah agak sayang juga, jadi nggak diwajibkan. Tapi aku sayang sama Allah. Tak bangun malam aku demi Allah. Itu cinta namanya. Tidak usah dihitung. Oh ini sepertiga malam. Sepertiga itu pahalanya sekian kali lipat. Belum sepertiga A. Nonton sepak bola dulu. Itu masih hitung-hitungan. Itu kalau di agama namanya ihsan. Gimana caranya kita ikhlas melakukan yang terbaik untuk Allah. Dan untuk bisa nyampe ke makom ini, relasinya harus cinta. Bukan, nanti semoga sama Allah dikasih surga yang paling tinggi. Kamu masih membayangkan balasannya, imbalan perbuatanmu, bukan Allahnya. Oke, itu cinta. Setelah cinta, kalau sukses, ada perkawinan. Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa, bagaikan air hidup yang lincah mengalir antara pantai dua jiwa. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Jadi, kalau kita sedang jatuh cinta, tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi. Apalagi kalau sudah kawin, perkawinan. Perkawinan itu bisa laki-laki dan perempuan, bisa guru sama muridnya, bisa dosen sama mahasiswanya, bisa takmir sama jamaahnya. Maksudnya bukan kawin-kawin itu. Kalau orang Buddha sering bilang, kita ketemu ini jodoh loh. Maksudnya bukan jodoh kok terus dikawini semua, enggak. Jadi, dalam perkawinan itu, termasuk dosen sama mahasiswa, pemimpin sama yang dipimpin, presiden sama rakyatnya, salinglah berkasih sayang. Cuma biarkan masing-masing dalam jati dirinya sendiri-sendiri. Jangan mendominasi, jangan mensubordinasi, jangan menjajah, jangan mengubah-ubah, memaksa-maksa. Biarkan sesuai dengan identitas. Berikan kasih sayang tanpa harus mengubah. Baik mengubah dia atau mengubah dirimu. Kalau masih ada mengubah aku atau mengubah dia, berarti masih ada negosiasi. Aku mau jadi pacarmu asal kamu berhenti ngerokok. Itu negosiasi, belum cinta beneran. Aku mau jadi pacarmu asal kamu pindah kos-kosan ke sini. Nah, itu juga negosiasi, mesti boleh enak itu. Nggak. Biarkan masing-masing sesuai jati dirinya. Aku mau jadi istrimu kalau kamu pindah agama.
Kalau pindah agamanya karena terpaksa, nilainya tidak ada. Berarti tidak dari kesadaran. Secara formal monggo, tapi secara etis nilainya tidak ada. Karena orang yang dipaksa itu tidak bisa dikasih nilai. Maling kok dipaksa, itu polisi ini sing dihukum yang maksa maling. Merkosa kok dipaksa juga nggak bisa kena hukum. Misalnya kamu habis merkosa terus ada polisi, saya dipaksa ya Pak. Kalau nggak memperkosa saya dibunuh. Gimana? Kan itu nggak ada nilainya, meskipun perkosaannya sukses. Kalau iya kan, segala yang dipaksa itu tidak ada nilainya, termasuk agama. Kamu tidak harus senang-senang, wah gara-gara saya dia masuk Islam. Tapi kalau masuk Islamnya negosiasi, biar hanya untuk bisa kawin, ini tidak ada nilainya. Oke, bahkan bukan cinta. Wah, demi cintanya padaku dia mau ganti agama. Tidak, itu negosiasi. Belum cinta. Jadi saling beri minuman, tapi jangan minum dari cawan yang sama. Terus bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Biarkan dia sesuai jalurnya. Biarkan yang piano bunyinya kayak piano. Biarkan yang gitar bunyinya kayak gitar. Tidak usah diseragamkan. Dari situ muncul keindahan. Kita Muslim sesama saudara. Cuma yang NU saja, yang Muhammadiyah enggak. Tidak indah itu. Indah itu yang berbeda biarkan beda. Tapi bisa kompak. Lagu yang indah itu alat musiknya macam-macam, menghasilkan lagu yang enak. Kalau alat musiknya cuma satu, gong saja misalnya, semuanya harus gong, tidak enak. Paling suaranya dung 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 gitu, tidak enak. Gitar saja juga tidak enak. Lebih enak ada gitarnya, ada violonya, ada pianonya, ada gongnya, ada main bareng, kompak, cocok iramanya, indah. Kalau cuma satu nada tidak indah. Itu rahasia dari ikhtilafu ummati rahmah. Macam-macam itu indah, membawa rahmat, menghasilkan kasih sayang. Kasih sayang itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita saling membagi kasih sayang. Kalau cuma satu ya tidak ada di situ, tidak ada di sini. Oke, terus berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya. Sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya. Ini yang saya bilang, kita harus mencintai tapi tidak saling mengubah, tidak saling mendominasi. Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat? Dan pohon jati serta pohon cemara tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing. Jadi perbedaan adalah kekuatan, perbedaan adalah keindahan. Kalau tiang-tiangnya masjid ini cuma satu ngumpul di tengah, masjid ini ambruk sejak lama. Kenapa masjid ini kuat tidak ambruk? Karena tiangnya berjarak, beda-beda, tidak satu. Jadi jangan disesali kita ada aliran macam-macam, itu kekuatan. Kalau pengelolaannya benar. Kalau tiang ini marah yang sebelah selatan sama tiang yang di utara, ngumpul di selatan semua, Islam itu yang selatan. Masjid ini ambruk. Dia jadi kuat ketika tiang-tiang itu sesuai jati dirinya masing-masing. Kalau orang Islam itu filosof semua, bubar juga Islam. Orang Islam fikih, fuqaha semua juga tawuran, isinya rebutan dalil. Orang Islam sufi semua juga rusak, nggak ada yang mau kerja jadi presiden, jadi panglima perang. Jadi macam-macam itu kekuatan. Kamu tidak usah meratapi macam-macam itu. Yang harus kita atur adalah manajemen kebersamaan kita seperti apa. Oke, rahasianya di situ. Terus